Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Budian. Ngapunten, kemarin saya sudah membuat janji dengan Budian bahwasanya hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Budian terkait kasus-kasus yang ada di sekolah, cara penanganannya gitu Bu. Terima kasih sudah berkenan atas waktu yang diluangkan untuk saya. Sesibuk-sibuknya Budian, alhamdulillah masih meluangkan waktu bersudi untuk saya wawancarai gitu Bu. Terima kasih. Bisa saya mulai ya Bu wawancaranya? Baik, terima kasih Budian. Selama menjadi seorang pemimpin di suatu sekolah, tentunya semua itu tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Pasti di dalamnya terdapat kasus-kasus, baik itu dari siswa ataupun dari guru ataupun dari karyawan yang ada di suatu lembaga seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah Bu, bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah dilema etika atau itu masuk dalam kasus bujukan moral, seperti itu Bu. Untuk mengkategorikan apakah itu kasus yang dilema etika atau yang bukan, pertama kita lihatnya dari jenis kasus yang terlebih dahulu. Apakah kasus itu murni melanggar peraturan atau bukan? Kalau memang itu sudah jelas salah, berarti kan itu bukan dilema etika lagi, sudah berbeda. Tapi jika kasus itu masih dapat dikategorikan yang tidak melanggar peraturan, tetapi itu juga menjadi pertimbangan yang menjadi hal banyak pertimbangan hal baik-baiknya, tidak ada permasalahannya, nah itu kan yang bisa dikatakan sebagai dilema etika. Gitu, berarti melihat dari jenis kasusnya, bahasanya itu menganalisa, ngerti ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua Bu, bagaimana Ibu selaku sebagai seorang pemimpin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya seperti ini Bu, misalkan ada suatu kasus nih, jika saya berbuat A, kasus ini benar, langkah saya benar. Jika saya berbuat B, langkah saya pun juga benar, di mana kedua-duanya sama-sama memiliki nilai kebajikan, seperti itu Bu. Untuk menindaklanjuti itu kasus-kasusnya seperti itu. Kalau untuk kasus-kasus seperti itu, yang jelas ini walaupun kita sudah memiliki beberapa kebijakan atau keputusan, dimana misalkan saya punya 4 nih kemungkinan keputusan yang bisa diambil, tapi ini kategorinya baik-baik semua. Kalau saya ambil ini baik. Kalau saya ambil ini juga baik. Nah dari beberapa ini pasti ada yang paling baik di antara yang baik-baik ini, tetapi yang perlu dicatat, keputusan itu diambil tidak yang meminimalisir kerugian dan berdampak baik dari untuk sekolah maupun untuk yang bersangkutan, yang tidak merugikan siapapun gitu. Oh begitu, berarti mempertimbangkan itu ya Bu ya, dengan cara menganalisanya itu tadi ya Bu ya, dilihat dulu kasusnya. Baik, pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Pastinya kan panjenengan mempunyai prosedurnya, mempunyai langkah-langkahnya dalam menjalankan kasus-kasus tersebut ya, biar menyelesaikannya gitu Bu. Kalau untuk prosedur untuk penyelesaian kasus itu, yang pertama ini harus lihat terlebih dahulu kategori norma apa nih kasusnya, pelanggarannya apa, dia terkait sama pelanggaran yang termasuk kategori sedang, ringan, atau berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita analisa lebih dahulu dari beberapa informasi yang kita dapatkan. Dari info si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, si D bagaimana terkait kasus ini. Jadi tidak semata-mata kita menekan dari satu pihak, tapi dibutuhkan dari beberapa pihak informasi-informasi yang terkait dengan kasus ini. Kemudian yang ketiga, barulah ada beberapa jenis kebijakan-kebijakan atau keputusan yang akan diambil. Pasti akan muncul itu. Apakah saya mau kebijakan yang keputusan yang ini atau yang itu atau yang bagaimana. Nah, ini untuk menghasilkan sebuah keputusan yang relevan yang tidak berbeda siapapun.
diperlukan untuk kolaborasi dengan beberapa hal yang terkait. Misalkan saya memerlukan nih kolaborasi dengan orang yang berpengalaman, dengan kolega-kolega saya yang pernah menangani kasus seperti ini, seperti apa mereka mengambil keputusan. Nah, ketika keputusan itu ternyata saya pertimbangkan, oh ini ternyata tidak merugikan saya begitu. Ini juga ternyata juga nggak begitu merugikan yang bersangkutan, tapi ini juga berdampak positif, dia bisa mengubah dari kasus ini. Oh baiklah, saya bisa pakai itu. Atau misalkan saya butuh nih kolaborasi dengan, misalkan kalau terkait dengan siswa, oh saya butuh nih dengan komunikasi kesiswaan, karena kesiswaan kadang kan lebih banyak informasi yang didapatkan daripada saya yang murni yang hanya di kepala sekolah. Walaupun kepala sekolah juga mengetahui beberapa hal, tapi tidak kemungkinan beberapa informasi juga dibutuhkan dari kesiswaan. Kemudian yang paling akhir, ambil keputusan itu sebijak-bijak mungkin yang tidak merugikan siapapun. Dan terakhirnya perlu dilakukan refleksi, di mana refleksi ini akan menguatkan kembali apa keputusan itu berdampak baik atau buruk. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi bisa saya simpulkan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi yaitu dengan cara menganalisa, kemudian berkolaborasi, mengambil keputusan sebijak mungkin, dan terakhir adalah refleksi, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Yang paling efektif? Yang paling efektif itu untuk mengambil keputusan adalah mendengarkan informasi itu dari beberapa pihak. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Karena ketika saya mengambil informasi dari beberapa pihak itu akan lebih menambah pengetahuan saya terkait di kasus itu. Tidak melihat dari satu sisi, tetapi dari beberapa sisi. Sedangkan yang efektif kedua yaitu dari kolaborasi. Kolaborasi itu akan memberikan dampak dan pengalaman yang baru buat saya untuk menghasilkan sebuah keputusan yang sebijak mungkin. Baik Bu. Selanjutnya ya Bu ya, berarti hal yang paling efektif yaitu ya dengan mendengarkan aktif dari beberapa pihak dan melakukan kolaborasi. Ya, luar biasa sekali Bu Dian. Terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Tantangan terbesarnya itu apa Bu ketika panjenengan mengambil keputusan selama ada kasus di sekolah dilema etika ini Bu? Tantangan terbesarnya itu ya berpikir positif, tetap tenang dan bersikap sebijak mungkin sebagai kepala sekolah. Itu tantangan yang terbesar ya Bu ya, harus berpikir positif apapun itu kasusnya ya Bu ya, dan tetap bijaksana dalam pengambilan keputusan. Ya, itu tantangan terberat ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu, tanya di tempat atau Ibu itu memiliki jadwal khusus Bu? Kalau terkait dengan jadwal atau tempat itu ya tergantung dari jenis kasusnya ya, sebab tidak semua kasus itu harus diselesaikan kujuk selesai, tidak. Tetapi kasus itu dilihat dulu, dianalisis terlebih dahulu apakah ini membutuhkan di tempat yang sama atau tidak. Untuk kemungkinan kasus ini bisa diselesaikan di luar sekolah, karena ada beberapa informan yang kadang mereka tidak mau dipertemukan di tempat yang sama begitu. Mereka maunya bisa jadi memberikan informasi itu di luar sekolah. Kalau terkait waktunya, ya dilihat dulu di kasusnya. Kalau memang kasusnya ringan, tidak membutuhkan waktu yang lama, pertimbangannya juga singkat, ya berarti diselesaikan di waktu itu. Tapi jika ternyata masalah ini juga tergolong berat, yang harus berkolaborasi dengan banyak orang, yang terkait dengan banyak orang juga kasusnya, dan juga membutuhkan waktu yang lama nih, tidak bisa diselesaikan serta-merta hal itu juga selesai, tidak bisa. Berarti alat terakhir ini dalam penyelesaian kasus tersebut Ibu selama dengan menjadi seorang pemimpin, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Yang pasti faktor itu ada, walaupun tidak harus internal, tapi faktor eksternal juga ada. Sebab kolaborasi itu juga akan menjadi daya dukung kita, daya dukung saya terutama untuk mengambil keputusan. Berarti ada gitu ya faktor eksternal ya Bu ya. Baik, terima kasih. Terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi kepada saya,
pembelajaran apa Bu yang panjenengan dapat petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan? Sebenarnya kan selama ini banyak nih keputusan-keputusan yang sudah panjenengan ambil. Apa Bu, coba Bu, pembelajaran yang bisa dipetik itu buat saya itu yang utama adalah sabar, sebab tidak ada kunci lagi menjadi seorang pemimpin selain sabar, menghadapi, tetap tenang, mengambil keputusan dengan sebijak mungkin. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu adalah sabar, bijaksana, dan tetap tenang apapun masalahnya, seperti itu ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Dari wawancara yang kita lakukan tadi dapat saya simpulkan Bulian selaku kepala sekolah, pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan, dilema etika, kasus-kasus yang jenengan lakukan adalah yang pertama adalah menganalisa terlebih dahulu kasus tersebut, kemudian berkolaborasi, jadi tidak diputuskan sendiri, seperti itu ya Bu ya. Kemudian mengambil keputusan dengan sebijak mungkin, dan yang terakhir yang paling penting adalah refleksi. Yang saya tangkap itu tadi dari Bulian. Terima kasih, banyak ilmu yang saya pelajari dari panjenengan Bu. Mohon bimbingannya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya juga mohon maaf Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak, terkait dengan janji saya kemarin dengan Bapak. Hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Bunda Rokna, saya adalah CPP Angkatan 10 Pak, dari Kabupaten Lumajang. Terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual yang sudah saya sampaikan kepada Bapak, hari ini akan saya laksanakan. Apakah Bapak bersedia? Iya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Tujuan saya di sini adalah saya ingin mewawancarai Pak terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, bagaimana cara penanganannya, seperti itu ya Pak ya. Sudah siap ya Pak? Iya, siap. Terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu masuk dalam dilema etika atau masuk dalam bidukan moral? Iya. Sebelumnya terima kasih Nail telah menunjuk saya sebagai narasumber di program bimbingan CPP Angkatan 10. Jadi saya jadi kepala sekolah di SDKT Muhammad Lumajang ini sudah masuk tahun ketiga. Jelas tahun ketiga ini namanya sebuah jabatan mesti ada lika-likunya, tidak lulus gitu ya. Nah ini jelas ada kasus-kasus yang dilema etika, lebih ke dilema etikanya. Ya, dilema etikanya itu terkait tentang pembelajaran mengaji Al-Quran. Untuk identifikasinya ini saya mengambil data dari wali murid, dari stakeholder komite, kemudian pimpinan Muhammadiyah. Jadi saya ambil data dari situ, kemudian kita identifikasi, dan karena ini metode mengaji, jadi metode mengaji sebelumnya itu kita pakai metode yang miliknya Muhammadiyah. Nah yang baru ini jelas bukan punya Muhammadiyah. Ini dilema etika. Kenapa dilema etikanya? Sama-sama baiknya karena metode mengajinya. Begitu. Berarti dengan cara mengidentifikasinya terlebih dahulu Iya. ya Pak ya. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi ada kolaborasi Iya. dengan Stakeholder. iya, Ya. dan stakeholder gitu Iya. ya Pak ya. Baik, luar biasa Pak. Selanjutnya yang kedua ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di
karena ada dua kepentingan. Nah, yang disampaikan Bapak tadi, Iya. dua-duanya sama-sama baik Iya. atau dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Iya. Gitu. Yang tadi saya sampaikan tadi, metode mengaji yang dilematika menurut Iya. saya itu, karena kosakata dilematika ini baru buat saya. Iya. Nah, ini kita ambil sampling dulu, maksudnya kita ambil data yang sebelumnya apa kekurangannya, apa kelebihannya, kemudian yang kita pakai, akan kita pakai, kita timbang dulu kekurangan kelebihannya. Ternyata yang sebelumnya lebih baik kekurangannya daripada kelebihannya. Akhirnya kita istilahnya lobby ya ke pimpinan, karena ini punya Muhammadiyah, metodenya kita harus ada alasan kenapa harus melepas metode mengajinya ini yang punya Muhammadiyah beralih ke metode yang lain. Ini harus komunikasi dengan pimpinan. Melakukan komunikasi. Iya. Ya, berarti kalau saya berarti kan menimbang dulu melihat Iya, dari melihat yang ya. sebelumnya. Ya, berarti istilahnya refleksi gitu Iya, ya. Dan refleksi. ada Evaluasi selanjutnya, dan sebagainya, ya. ya. Ya, terima kasih luar biasa Pak ya. Dalam menjalankan kasus-kasus itu menyelesaikannya pastinya panjenengan punya langkah-langkah Pak, Iya. atau prosedur. Nah, selama ini yang Bapak lakukan khusus misalkan Kalau kasusnya itu berskala katanya, kalau skalanya di bawah 5 lah, itu kan 1/10 range saya. ya, Kalau di bawah 5 internal kita selesai di internal kita. Kalau internal sudah kasusnya tanah 6 skala 6 10 atau 9 itu saya komunikasi dengan Muhammadiyah, dari yang lebih di atas saya. Di rapat biasanya kita rapat dulu, rapat internal, wakil kepala, kemudian kita keluarkan ke rapat yang lebih besar. Di rapat kecil, kemudian ke rapat besar. biasa. Berarti tidak serta-merta panjenengan putuskan Oh, enggak. gitu ya Pak ya. Tetap melibatkan stakeholder yang ada di dalam Iya, sekolah gitu kita ya, Pak. libatkan. Selama ini hal-hal apa saja yang membuat panjenengan anggap itu efektif Pak dalam menyelesaikan suatu keputusan atau kasus pula yang paling efektif apa Pak, dari yang sudah dijelaskan tadi yang paling efektif itu yang mana Pak? Paling efektif ya tadi itu rapat. Ya, karena semua dilibatkan, semua punya saran, punya ide, gagasan, kita olah bersama dan kita sepakati bersama. Di rapat kecil dulu sudah mateng, wakil kepala, setelah itu kita uploadkan ke rapat besar semua dewan guru. Jadi sudah ada konsepnya berarti. Jadi ketika rapat besar sudah tidak mengambang. Akhirnya ada contoh kasus, kemudian kita rapatkan, kita uploadkan, kita sepakati bersama. Kemudian di rapat besar secara otomatis akan sepakati seperti juga. Mungkin ada beberapa yang tanya dan sebagainya yang wajar lah, tapi tetap bisa diselesaikan. Kolaborasi yang sangat efektif Iya, Pak, kolaborasi ya. semua stakeholder dilibatkan. Luar biasa Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam menyelesaikan hal tersebut? Pastinya kan dalam menyelesaikan satu kasus itu tidak mudah. Iya. Ada tantangan-tantangan yang harus panjenengan hadapi. Iya. Nah, selama ini tantangan apa yang terbesar bagi Bapak? Ya, tantangan tadi terbesar mengganti metode mengaji itu sangat besar, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengganti. Kita harus punya alasan yang kuat dan komunikasi dengan pimpinan jelasnya. Jadi ada pertimbangannya kemarin yang paling mendasar, metode mengaji sebelumnya tidak ada monitoring gurunya, tidak ada evaluasi, tidak ada pendampingan dan guru ngajinya juga tidak ada. Akhirnya kita memutuskan berpindah metode ke yang lebih baik lagi. Walaupun itu bukan pilih, itu yang tantangan berat. Tantangan terbesar berarti kalau dari penjelasan Bapak dapat saya simpulkan tantangan terberat ini berarti pengambilan keputusan Iya, akhir, ya, Pak, iya. ya. Keputusan akhir itu Dan adalah harus tantangan mateng. terbesar ya Pak ya. Iya, karena tidak mudah mengambil Iya. keputusan akhir ya Pak ya, harus memberikan yang terbaik. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Iya. Pak. Selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan satu kasus
di saat ini juga? Kembali lagi ke baik skala, kita pakai skala. Kalau skalanya internal ringan itu ya hari ini selesai gitu. Tapi kalau yang membutuhkan waktu lama pengajian dan sebagainya bisa berminggu-minggu sampai nanti bertahun-tahun karena ranahnya cukup berat gitu. Tergantung itunya skalanya. Kalau ringan-ringan ya 1 hari selesai rapat, ada masalah seperti ini kita selesaikan rapat, ada keputusan paling lama besok selesai sudah dikeluarkan. Itu yang ringan. Berarti ini ya tergantung Iya. situasi dan kondisi kasus gitu Kasusnya ya. iya. Kalau memang ringan ya bisa langsung diselesaikan, tapi kalau itu berat baru ada jadwal. Ya. Rutin ada jadwal rutin apa nih? Jadwal rutinan ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya tinggal 2 soal lagi ya Pak. Dalam penyelesaian hal tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Faktor apa yang membantu panjenengan dan mungkin ada nggak seseorang yang membantu panjenengan? Ya yang jelas para pimpinan. Jadi ketika ada masalah yang cukup rumit dan cukup susah menurut saya, tidak ada hanya lebih yang senior, pimpinan, ketua dan sebagainya yang di atas senior saya itu ya saya akan tanyai, saya minta pendapatnya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya ringan ya saya bisa kasih ringan ya sudah selesai. Kalau sudah berat harus banyak menampung saran dari senior yang saya anggap senior dan tua berpengalaman gitu. Pengalaman Iya. jadi ada ya Pak ya, Ada. faktor-faktornya ya, eksternal dan internal Iya. gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan Cinema itu? Tadi kan seperti kasus berat metode mengaji ya Pak ya, Iya. kan kasus berat. Tapi panjenengan bisa mengambil suatu keputusan akhir Iya. dengan cara berkolaborasi dengan stakeholder gitu ya Pak. Kemudian sampai akhirnya muncullah keputusan akhir gitu ya. Apa yang bisa panjenengan petik dari hal itu Pak? Iya, jadi selama menjabat kepala sekolah ini itu banyak kebijakan yang saya putuskan dan tentu juga keputusan itu tidak banyak orang yang suka ya, namanya kebijakan ya. Dan kita mikirnya untuk masalah umat, tidak untuk pribadi, jadi ya kita nggak mungkin juga keputusan itu bisa orang suka semua. Yang jelas ini apa ya, sebuah pembelajaran buat saya untuk pendewasaan emosi ya. Karena saya masih muda, jadi kalau sudah umur 40 mungkin emosinya bisa santai ya. Kalau masih muda ini kan emosinya kadang-kadang meluap-luap. Iya. Jadi kalau nggak setuju kok akhirnya itu tadi bisa berdampak pada diri saya mungkin pribadi emosinya dan itu pembelajaran yang sangat berarti dan pengambilan keputusan itu juga nanti juga akan ditanggungjawabkan ya dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang harus benar-benar ditimbang, disaring dengan sebaik-baiknya. Itu pembelajaran. Banyak hal yang saya dapat dari percakapan kita pagi ini. Luar biasa apa yang diambil langkah-langkah untuk oleh Bapak selama ini. Semoga depannya saya juga bisa seperti panjenengan dalam mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Oke, dari data hari ini dapat saya simpulkan Pak, berarti dalam menyelesaikan kasus atau itu dilema etika yang tadi langkah-langkah yang dilakukan Bapak yaitu pertama tadi menganalisa terlebih dahulu ya Pak ya, identifikasi dulu ya apakah itu masuk dilema etika atau bukan moral tadi ya. Setelah ketahuan dilema etika baru nanti panjenengan menyelesaikannya dengan cara berkolaborasi pertama dengan internal terlebih dahulu dengan stakeholder yang ada di sekolah. Jika selesai jika belum jika masalahnya berat dilanjutkan dengan eksternal
sukses sudah mendukung Sama-sama. saya dalam CPT Angkatan 10. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Saya mau pamit ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.